Ristek, kemudian ada Ketua MBTI, ada Parangkoro atau Dewan Penasehat Kepercayaan Bapelin Maisa, ada dari Komnas Perempuan, dan ada Ramano dari ada Ketua Umum Ibu Tujita. Kami persilakan. Ada suaranya. Ya, terima kasih Pak Ia. Ya. Pertanyaan saya mungkin lebih Nama saya Binsar, tapi bukan Binsar Pencaitan, tapi Binsar Air Force. Saya dari TV, ini medianya Pak Ika Bakun, saudaranya sampai Dakun. Ya, saya mau tanya ke Bapak dari Mendikbud. Sekarang ada kendala atau kecenderungan paling kurang yang bersama di timur ya. Bapak budaya kita ini mulai tergerus karena derasnya pengaruh orang dari luar. Contoh, ketika saya dulu sebelum saya kesini itu orang masih memelihara dengan baik, semua tarian dan segala macam. Tapi pulang itu yang orang main itu adalah TikTok, mulai lalu ke berubah. Nah, bagaimana Bapak melihat ini dan apa usaha depan supaya budaya-budaya asli ini tidak akan punah karena tergerus oleh budaya modernisasi ini. Terima kasih Pak. baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaan ini sulit ini. Ini terkait dengan apa ya? A great disruption kata Prof. Renat Kasali ya, akibat dari 4.0. Kalau sekarang sudah 5.0 ya. Bagaimana revolusi industri khususnya dunia digital itu kemudian batas-batas negara budaya itu tidak ada lagi. Tidak jelas ya karena pengaruh internet. Nah, saya kira memang ini bukan hanya komunitas adat budaya yang mengalami disrupsi, tapi saya kira semua kelompok masyarakat, kelompok masyarakat agama juga mengalami hal yang begitu. Nah, saya kira kita mungkin tidak menyatakan kepada para tokoh-tokoh agama dan adat untuk mengharamkan misalnya internet dan sebagainya, tapi bagaimana kita menjadikan teknologi digital tadi sebagai alat ya untuk menghargai harkat kemanusiaan. Jadi kita rangkul teknologi itu, kita cetak digital talent dari masyarakat kita supaya itu tadi bagaimana kita menunggangi teknologi itu, bukan sebaliknya, dan memanfaatkan teknologi itu untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kita melalui media internet. Saya kira cara itu bisa menjadi counter narasi terhadap konten-konten dari luar yang cenderung menggerus budaya kita. Saya kira itu Pak. Baik, ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Dari audiens, ada yang juga mengikuti. Atau pendapat yang lain? Silakan. Pertama-tama saya mau minta maaf karena tadi saya menyampaikan saya tidak akan menanggapi secara spesifik pertanyaannya, tapi saya punya beberapa pesan yang mau menggunakan ruang ini untuk disampaikan bersama. Selamat siang dan salam Indonesia yang bineka. Kalau ibu bapak, kawan-kawan kerap bertemu dengan Komnas Perempuan, biasanya ada pertanyaan, mengapa setidaknya kami, termasuk saya, itu lebih sering menggunakan sapaan selamat pagi, siang atau malam, dan langsung diikuti dengan salam Indonesia yang bineka, tidak dengan menggunakan mungkin kebiasaan untuk menyebutkan salam dari berbagai agama. Sebetulnya bukan karena boleh tidak, menurut saya boleh saja, tetapi pada saat yang bersamaan dengan hanya menyebutkan 6 agama dan Rahayu sebagai satu sapaan untuk semua kawan-kawan penghayat kepercayaan dan penganut agama leluhur, rasanya secara tidak sadar kita melupakan atau meminggirkan agama-agama lain yang sebetulnya juga hadir di tanah Nusantara. Agama-agama yang saat ini juga tengah berjuang untuk mendapatkan rekognisi yang lebih baik.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu sejak 12 tahun yang lalu menerima laporan tentang dampak dari diskriminasi terhadap pengakuan-pengakuan agama pada kehidupan perempuan. Baik itu sebagai pihak yang dituntut secara sosial untuk menjadi pewaris atau merawat warisan dari hikmah yang ada dari agama tersebut, termasuk agama-agama leluhur, tetapi juga bagaimana sebagai seorang ibu misalnya merasa sangat bersusah hati ketika anak-anaknya tidak dapat mengenyam pendidikan sesuai dengan agama dan keyakinannya karena pola pendidikan yang masih menekankan pada agama-agama tertentu. Saat ini sesuai dengan kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan, memang sudah ada akomodasi untuk kawan-kawan penghayat dan penganut agama leluhur, tetapi prosesnya tidak bisa cepat dan kadang-kadang proses birokrasi dalam hal rekrutmen guru-guru agama dan keyakinan itu bisa menyebabkan keterlambatan dalam memastikan akses anak didik pada pendidikan sesuai dengan agama dan keyakinannya tersebut. Kami juga menerima laporan terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang dihadapi di lingkungan masyarakat ketika diskriminasi ini berlangsung. Apalagi ketika masih ada kelompok-kelompok intoleran yang menggunakan stigma-stigma yang menyudutkan kelompok-kelompok agama leluhur terutama ataupun agama-agama yang masih asing di telinga kita. Misalnya saja saudara-saudara kita yang beragama Baha'i, Sikh, ataupun yang lainnya. Karena itu perkenankan dalam ruang yang begitu busuknya dan begitu baiknya di dalam seret tahun ini, saya ingin meminjam ruang ini untuk bersama-sama mengajak komitmen kita untuk membuka diri pada keberagaman keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Masih banyak orang Indonesia yang bahkan tidak tahu agama-agama leluhur yang hadir di tengah-tengah kita. Sudah wujudkan melalui seret tahun ini menjadi ruang yang sangat baik untuk memperkenalkan itu, bukan saja sebagai sebuah simbol kehadiran, tetapi juga nilai-nilai yang sangat penting tergantung di dalamnya. Termasuk bagaimana perkataan antara semesta keyakinan dengan alam raya yang menjadi tempat atau bahasa tadi indung ya, indung dari kehidupan kita. Banyak sekali peristiwa-peristiwa konflik sumber daya alam yang juga dilaporkan kepada Komnas Perempuan yang mengakibatkan kerusakan alam, itu juga terkait dengan putusnya keterhubungan keyakinan, semesta keyakinan dengan seluruh alam raya yang menjadi tempat kita bernaung. Semoga dengan cara perayaan bersama ini kita bisa bukan saja tadi membuka diri pada berbagai keragaman yang ada di dalam masyarakat kita, memahami bagaimana peristiwa-peristiwa marginalisasi keyakinan dapat menyebabkan diskriminasi dan kekerasan yang berlapis yang terutama juga dihadapi oleh perempuan, dan membuat kita bisa bekerjasama untuk turut melestarikan lingkungan yang menjadi tempat kita bernaung bersama. Saya pikir itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Salam Indonesia yang merdeka untuk kita semua. Ya, tadi singgung Bapak dari NTT ya Pak ya. Bagi saya sih sebetulnya teknologi tidak bisa untuk disalahkan ya. Tetapi bagaimana bahwa teknologi digunakan untuk mengimbangi yang tadi Bapak sampaikan. Karena setiap negara itu punya strategi yang berbeda-beda. Jadi bukan hanya Barat, sekarang Korea Pak lebih sangat dinilai oleh orang muda ya, tiket mahal, Blackpink itu cepet laku gitu. Tapi bagi saya karena memang negara pemerintahnya hadir di dalam memajukan kebudayaan seni mereka gitu. Nah bagi saya di Indonesia itu sebetulnya hari ini kita melihat dari sisi satu Cibubur ya, sebuah kabupaten sebetulnya banyak banget yang bagus gitu. Saya tuh Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, saya Nia Saripudin, itu kami punya strategi sendiri walaupun kita memakai cara yang murah meriah mewah ya, di Car Free Day misalnya.
itu siapa yang nggak mudah dengar ilmu family? Semua orang udah kumpul gitu. Jadi kita memang menggunakan juga kesenian sebagai alat untuk mengajak orang lebih mencintai budayanya gitu. Jadi nggak ada urusan daerah, mau lagu ilmu family, mau poco-poco, mau manut gadali, pokoknya yang happy-happy gitu ya. Ketika ditarikan, dikolaborasi dengan teman-teman koreografer, senang mereka. Masyarakat kita cuma modalnya 20 orang paling kita free day itu dengan relawan gitu. Tapi yang ikut senang sambil menari itu bisa sampai 200-an. Bahkan kalau kami muncul, udah lama nggak muncul, apalagi kemarin pandemi ditanya lagi, kok nggak muncul lagi gitu. Nah bagi saya, ternyata kesenian Indonesia itu memang layak untuk menjadi sesuatu yang disukai juga oleh masyarakat kita. Tapi bagi saya tidak boleh kita hanya cukup puas menyajikan produk kebudayaan itu sebagai tontonan. Nah, seperti tadi kita sangat puas ya bagaimana Kang Ira bisa menarasikan semua pertunjukan yang kita tonton itu menjadi sebuah pengetahuan berbasis pada sejarah, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan kita butuhkan juga itu bagaimana budaya bukan hanya dari tontonan, tapi bagaimana budaya jadi tuntunan kita juga untuk mengenali jati diri bangsa kita. Itu saya rasa kita semua lah punya kewajiban untuk, dan mudah-mudahan pemerintah juga saya rasa Pak Nadiem dengan caranya sendiri nanti kebetulan Pak staf ahli ini, staf sus ini teman lama kita ya sebetulnya dengan Teh Dewi dan lain sebagainya. Jadi kita punya akses lah untuk bagaimana mendukung sebenarnya termasuk agama lokal. Kenapa agama lokal tidak dikenal lagi oleh masyarakat umum? Karena memang narasinya nggak ada Pak Adi di kurikulum kita, miskin sekali. Jadi kalau disebut tentang kondisi ke Indonesia ya disebutkan agama yang tumbuh di Indonesia disebutkan sebetulnya agama-agama tamu ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Tapi nggak ada narasi yang misalnya tumbuh juga misalnya kepercayaan leluhur ya dari Marapu, Malin dan sebagainya. Saya berharap Pak Aldin sudah sering pernah dibicarakan juga ketika zamannya Pak Anies Baswedan menjadi menteri, kita udah bicarakan gitu, dimunculkan narasi itu supaya, karena gini, mungkin produk-produk pemerintahan yang sekarang karena nggak dikasih knowledge, jadi mereka ketika kita bercerita tentang masalah nggak ngerti dia, oh di sini ada agama ini ya, dan itu tidak bisa disalahkan juga karena memang belum dijadikan knowledge, tidak disebutkan. Zaman kita dulu mungkin agama tubuh ini terus ada sebutan animisme, dinamisme, itu kan sesuatu yang salah, harus dikoreksi. Jadi mudah-mudahan dalam pembicaraan kita dengan Kemendikbud nanti itu bisa aspirasi ditampung ya, jadi kurikulum juga dirubah lah supaya orang nggak haham lagi. Oh sudah Wiwitan ada di sini, Parmalim ada di sini. Kalau itu melekat masuk di dalam kurikulum, saya rasa orang kemudian akan bisa mempelajari, meyakini bahwa ada saudaranya yang berbeda, dan paling terakhir adalah menghargai keberadaan agama-agama leluhur sebagai agama made in Indonesia. Itu aja sih bagi saya, mudah-mudahan spirit ya. Saya juga sangat apresiasi juga Dewi dan kawan-kawan, nggak bilang banyak atau sedikit, tapi setiap kegiatan serentakun selalu ada kemajuan bagi saya. Nah saya berharap kemajuan yang betul-betul ditunggu oleh kami dan sering ditanyakan juga oleh jaringan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, karena Cibubur itu salah satu deklarator kita ya, deklarator AMBTI, dan mereka juga sudah punya terima penghargaan, termasuk kami dulu merekomendasikan kepada BPIP, dan Cibubur akhirnya menjadi salah satu ikon prestasi Pancasila 2019 versi BPIP. Artinya gini, artinya bagi saya, mungkin bagi semua teman-teman yang sering datang ke sini gitu, alhamdulillah selalu ada kemajuan. Tapi satu kemajuan yang kita butuh kepastian, mudah-mudahan Pak Stafsus juga bisa ikut menyampaikan di pusat, itu adalah pengakuan hukum adat ya gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan pertanyaan lagi, kapan, kenapa, apa alasannya nggak bisa gitu. Nah itu harapan kami, mudah-mudahan saya tahu ke depan sudah ada keputusan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat bahwa Cibubur adalah komunitas wilayah hukum adat. Itu saja harapan kami. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang menghormati, berbicara tentang agama leluhur, agama lokal. Hadir di tengah kita adalah para guru dan ketua harian himpunan Mengkayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.
setahu saya KPK berdiri itu sekitar 1900 tahun 46 atau 48. Pendirinya Bapak Agus Pramono, dan di sini hadir Ketua Karangpolo, ya, dan juga Ketua Hariannya. Mari kita akan sama-sama mendengarkan pandangan tokoh-tokoh penghayat ini, bagaimana yang mungkin Bapak Ibu belum paham apa itu penghayat, apa hubungannya dengan serental dan sebagainya, dan harapan-harapan untuk negara. Teman-teman kan, gitu. Selamat siang, salam Indonesia yang berbineka. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian saya hormati dan rekan-rekan kami yang kami kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Komnas Perempuan dan Mbak Ida dari AMPTI, kadang-kadang saya agak kurang ya, Mak. Saya enggak, kuping saya AMPTI, nanti PTI biasanya kemana, coba dulu ya. Ada orang sepuh yang bilang PTI itu barisan tani, larinya kemana-mana, stigmanya jadi negatif, meskipun jadi Bhinneka Tunggal Ika. Demikian juga penghayat. Perlu saya sampaikan bahwa kepada Komnas, pada dasarnya mengenal salam itu salah satunya kami dulu butuh untuk menunjukkan kalau yang salam-salam lainnya sebelum tahun 80, ini pun Pak Apunten kalau boleh saya bertanya cerita, sebelum tahun Pak Darmopo sebagai menteri yang tidak bisa menyampaikan salam apapun menyebutkan itu. Pada waktu beliau tidak memiliki titel apapun kemudian tiba-tiba di depannya ada hanya, itu adalah satu era di mana sebuah kebinekaan yang pernah indah di Indonesia itu gugur hanya karena ada beberapa pihak yang butuh status. Karena lainnya Jenderal Purnawirawan, Profesor Doktor, atau apapun judulnya, Pak Hartopo nggak ada, tambahi haji. Ini sejarahnya. Sehingga pada saat itu selamat siang, selamat malam, wilujeng wengi, sugeng siang itu hilang berganti dengan salam. Nah, penghayat langsung hilang. Kemudian kami yang berbagai macam organisasi mencoba untuk mensinkronisasikan saja satu salam untuk supaya kita terlihat rukun atau seragam minimal, meskipun selamanya kami tidak pernah bisa seragam karena kebinekaan kita. Nah, lebih dari pertanyaan saudara saya yang menanyakan tentang soal budaya luar, Yuan Pangapunten, boleh saya sampaikan, tidak ada yang salah dengan budaya luar. Yang salah, kita bangsa Indonesia tidak pernah mengajarkan budaya secara lebih jelas kepada anak-anak kita. Itu saja. Satu contoh, saya itu hanya satu generasi dari Tegal, ada di Bekasi. Anak saya kalau dipanggil, nak, dia jawab apa? Tapi anak saya tiga-tiganya kalau nak, saya panggil mas, dalam. Itu kalau kemudian guyonannya, Papa mau pergi kemana? Emang papamu orang lain? Kalau nyuruh Pak tetangga kita pergi kemana? Berarti Papa sama tetangga sama toh? Hanya saya minta pada anak saya bicara, Papa mau pindah kemana? Itu minimal. Atau ada temennya dia datang, papamu di mana? Kok sepi? Lagi tidur. Biasanya anjing lu berisik, dia lagi tidur. Berarti papa sama anjing sama ya tidur. Hanya bisa menyampaikan papa saya lagi sakit, anjing saya lagi norok misalnya ini. Hal seperti ini mudah, tapi tidak mau dilakukan. Jadi kalau ada budaya Korea yang selalu saraneo, nah tak saraneo, baru dapat terima. Soalnya cuma bicara salam Pancasila, salam Bhinneka, gampang kok. Saraneo, kita yang merusak budaya kita sendiri. Coba PPT kita, yang kayak gitu jangan dipoto.
yang menyampaikan salam luar negeri jangan diekspos. Itu sehingga masalah terbesar saudara kami di Cibubur justru satu, keberadaan pemerintah terhadap pengakuan perkawinan masyarakat. Sampai dengan hari ini tidak ada. Gitu. Masa orang perkawinan harus pakai pemuka penghayat atau pemuka agama leluhur yang lain? Padahal masyarakat adat itulah sumber dasar yang melahirkan agama leluhur. Saya sebagai ketua Dewan Para Poro, ibu dan pegang kepercayaan. Nah, sekarang saya tidak jadi anggota masyarakat adat karena saya dilahirkan di keluarga yang cukup modern. Meskipun saya berpenghayat sejak lahir. Nah, kalau masyarakat penghayat kan jelas-jelas penghayat kan kepada leluhur, nikah loh gak dicatat. Pembayaran kan pasti beratnya nyatet loh. Gitu. Nah, kehadiran negara di sini, kehadiran pemerintah secara real itu yang penting. Dan Pak Foto Pak Bali, ada kemudian kami seolah-olah publikasi. Ada organisasi penghayat yang lahir pada tahun 2015, mohon maaf, hanya dari Selasa Nasional, namanya MLKI. Kami penghayat pernah mati suri karena nggak punya biaya untuk berorganisasi, sehingga penghayat atau himpunan penghayat kepercayaan yang lahir sejak Wongso Negoro di tahun 1946 yang ada akal kelahirannya tiba-tiba tertinggal karena Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan dan masyarakat adat yang ada tulisannya sudah masyarakat adat tidak bisa atau belum bisa mendukung masyarakat adat menikah dinikahkan oleh adatnya dia sendiri. Nah, ini justru masalah yang terbesar ketimbang kita itu terpengaruh oleh budaya luar negeri. Bunia atau mbaknya atau tekniknya tadi mengatakan kalau hanya sekedar kita kemudian berbudaya seperti ini ada tontonan, wah luar biasa kalau kita semuanya di tempat lain, di tempat kita masing-masing menyelenggarakan. Gitu. Tapi kalau buat kita hari ini adalah bagaimana substansi agama leluhur yang hari ini belum katakanlah begitu didukung oleh kementerian apapun kementeriannya, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, kemudian Kementerian Agama, kemudian kementerian-kementerian lain yang menjadi stakeholder dari kita tidak mau bertanggung jawab, ya susah. Ketua Umum Komnas Perempuan mungkin hadir kebetulan karena salah satu komisionernya putra Cibubur. Namun demikian, apakah kemudian komnas-komnas yang lain akan hadir kalau kita ada networknya? Nggak gampang. Oleh sebab itu, kami dari Himpunan Penghayat ingin mengajak semua kader-kader dinasti saya, saudara-saudara terkasih saya, untuk dapat menegakkan kembali keberanian kita untuk menyampaikan bahwa kita bukan orang yang tidak setia pada negara. Tidak usah khawatir. Kalau nyuwun pangapunten, hapunten yang besar, kalau para keyakinan impor punya afiliasi untuk kemana. Tapi saudara-saudara kita di Cibubur, saya di Gunung Slamet, nggak bisa lari kemana-mana. Hidup dan mati itu Indonesia. Nggak bisa kepastikan. Nggak bisa apa. Kalau saya bisa ke sana, diusir ke rumah dan mungkin bahasanya gitu loh, nggak tahu. Tapi jelas di antara kita semuanya, jangan pernah menjelekkan orang lain. Seperti tadi Ketua Umum Komnas Perempuan menyampaikan, kalau kita kemudian menyampaikan salam, sebenarnya kita lagi mendiskreditkan orang lain juga. Jadi jangan kemudian kita merasa orang lain mendiskredit, kita menyalahkan kita, secara tidak langsung kita menjawab dengan hal yang sama. Mendiskreditkan saudara-saudara kita yang lain, pancet gitu kata orang Jawa Timur, sama aja itu. Gitu. Oleh sebab itu, kami di Himpunan Penghayat Kepercayaan menyatakan secara
bahwa dasar agama leluhur ada di masyarakat adat. Gitu. Jadi jangan jadi penghayat yang hanya karena tidak mau ke gereja, malas ke masjid, jauh dari pura. Nah ini menjadi soal itu. Kalau masyarakat akan melaksanakan setiap kegiatan kehidupan kesehariannya dengan menunjukkan dan melestarikan ajaran budaya leluhur. Nah inilah yang monggo kita sengkuyung, kita dukung, kita support, paling tidak kita hormati, karena kita tidak sedang mengganggu yang lain. Yur pangapunten tadi Ira baik banget, gitu. Kalau kita mau pidato saja, speakernya ditaruh di dalam, gitu. Tapi kalau narasi kencang banget di sana, ya. Tapi kalau kita bicara sama diri kita, bisik-bisik saja, jangan semua orang lain dengar, gitu. Tapi giliran kita bisik-bisik, kita disebut klenik. Lah kan aneh. Ini mana Romo yang dari Tondo ini mana? Ini gara-gara kita itu zaman dulu. Ini kita tuh klenik itu supaya tetangga itu nggak dengar kalau kita lagi susah. Kalau kita lagi rebukan keluarga itu bisik-bisik, ada gitu. Nah orang yang nggak suka mengatakan gelenak-gelenik kata orang Jawa, kemudian stigmanya muncul menjadi klenik. Nah ini, makanya kalau saya tadi suruh ngomong speakernya di luar, saya nggak mau. Saya ngomong di keluarga kita ngomong di mata di antara orang yang mendengarkan, bukan yang tidak mau mendengarkan. Kita ngomong naon gitu loh. Jangan. Demikian yang disampaikan, saya bersemangat kalau menjelaskan tentang penghayat kepercayaan. Kalau bukan saya, nggak ada yang semangat jelasin. Ya. Lagi ya takut, khawatir, dan stigmanya orang penghayat duduk, kokoh, kumuh, gitu, keyeman, gitu. Aji sejarah kayak gitu ya. Itu stigmanya demikian. Nah, sebab itu monggo menjadikan semua yang orang baik, orang pintar, orang bijak, orang yang terbuka dan yang para wartawan sering-seringlah meliput kegiatan seperti dengan sebutan yang benar, nulis itu dikonfirmasi, jangan dicampur adukan sama pengertianmu saja. Nah ini, jadi semuanya jadi gedabian nih. Kalau agama lokal maka Cigugur. Nah, ini Cigugur soalnya gitu misalnya. Kemudian yang namanya penghayat kepercayaan di Sumatera Utara hanya para maling, boten ada maksudnya. Nah, mereka bukan wartawan, orang-orang pintar ini berkomunikasilah dengan detail, tepat dan benar. Nah itu artinya menyebutkan sebutannya seperti apa, kemudian penjelasan ajarannya seperti apa. Nah, itu penting. Saya justru nyuwun tulung sangat mohon Pak Binsar. Jadi Pak Binsar saya bukan Panjaitan gitu ya. Karena misalnya Panjaitan yang satu itu bukan penghayat, jadi susah kesininya. Jadi posisinya seperti itu, sehingga apa yang dilakukan oleh kita hari ini adalah membutuhkan dukungan doa dari para orang-orang yang menjadi stakeholder kami, termasuk wartawan, menyampaikan kebenaran cerita apa yang terjadi dengan kami. Demikian tanpa mengucapkan sahabat, Pak Butet sudah berkata untuk kata singkat ketika lagu saya. Sampurasun. Baik, sebelum ke wartawan yang akan bertanya lagi, Pak Tony, saya ingin sampaikan. Terima kasih yang saya hormati semua hadiah. Salam Indonesia yang berbineka. Terkait pertanyaan dari saudara Rahmadi, laju teknologi yang semakin cepat dan modern, sebetulnya banyak hal yang positif dari kami kaum penghayat yang mengambil sisi baik. Contohnya apa? Satu, kami penghayat itu ini literasi. Banyak manuskrip leluhur kami dulu yang dimusnahkan. Banyak manuskrip tanpa leluhur kami dulu yang dibakar.
banyak manuskrip para leluhur kami di dunia Indonesia, dan tidak sedikit bahkan ribuan dulu diambil oleh VOC induk-induk kapal atau kapal induk berapa itu dibawa ke Mansa. Maka tidak asing kalau namanya museum legend itu menjadi museum sejarah terbesar di dunia.